Dengan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat alias PPKM, kasus COVID-19 di Indonesia turun. Menurut evaluasi penanganan COVID-19 oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, kasus corona di Jawa dan Bali turun 98,99%. Luhut yang menjabat sebagai koordinator PPKM di Jawa Bali menyatakan menurut Lembaga Pemerintah Ekonomi, Nikkei, penanganan COVID-19 di Indonesia yang terbaik di Asia Tenggara. Turun 98,4% dan kasus konfirmasi Jawa Bali juga menunjukkan penurunan hingga 98,99% dari puncaknya 15 Juli yang lalu. Selain kasus harian terus membaik, jumlah kematian harian Indonesia terus mengalami penurunan. Mengutip Nikkei Recovery Index, hasil penanganan COVID-19 di Indonesia per September berada di urutan ke-54, setelah pada Agustus di posisi ke-92. Indonesia unggul dari Singapura yang pada Agustus di urutan ke-14. Menurut Nikkei, kunci percepatan vaksinasi yang membuat penanganan COVID-19 bisa segera teratasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, Indonesia saat ini berada di posisi kelima negara yang warganya sudah 100 juta disuntik untuk suntikan pertama. Sekarang sudah 160 juta suntikan diberikan, sudah lebih dari 100 juta rakyat Indonesia mendapatkan suntik pertama, dan sudah lebih dari 50 juta rakyat Indonesia lengkap 2 kali suntik. Ini memposisikan kita di posisi kelima dari seluruh negara di dunia yang sudah mendapatkan akses ke vaksinasi dari jumlah manusianya, dan 5 negara ini adalah 5 negara di dunia yang sudah melebihi 100 juta orang warganya disuntik. Tapi penurunan kasus mestinya tak membuat Indonesia berbangga, karena tingkat kematian yang masih di atas 3%, yakni per Senin kemarin 3,56%. Sementara justru tingkat kematian negara Asia Tenggara yang indeksnya di bawah Indonesia, tingkat kematian akibat COVID-19 1%. Menurut Chandra Yoga Aditama, guru besar Fakultas Kedokteran UI dan mantan Direktur WHO Asia Pasifik, meski dianggap membaik penanganan COVID-nya, sebaiknya Indonesia tidak terlena. Nikkei itu menilai 120 negara di dunia. Indonesia itu tadinya bulan Juli peringkat ke-114, kemudian naik begitu menjadi peringkat ke-92, sekarang naik lagi jadi peringkat ke-54. Dan sebagian besar negara ASEAN itu di bawah kita, peringkat lebih buruk dari kita maksudnya begitu ya. Tapi India juga pernah kasusnya tinggi banget kayak kita kan. Nah, India itu sekarang peringkatnya 40 kalau menurut si Nikkei gitu. Jadi masih lebih baik dari kita. Jadi kita lebih bagus bersyukur soal peringkat macam-macam. Kita memang sudah baik, kita harus bersyukur, tapi peringkat itu kita mesti baca secara hati-hati. Case fatality rate kita masih juga nomor 3 karena kita masih 3,sekian%, seperti yang ditulis di Kompas TV. Nah, itu 3,sekian%. Yang tadi Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam yang jumlah kasusnya peringkatnya lebih buruk dari kita versi Nikkei dan versi Bloomberg, mereka angka kematiannya 1,sekian%. Hanya Vietnam yang 2,sekian% gitu. Jadi makanya ada plus, ada minus. India juga angkanya 1,sekian%. Meski disarankan tetap waspada, penurunan kasus COVID-19 membuat pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin percaya diri membuka penerbangan internasional di Bali untuk 18 negara mulai pekan ini. 18 negara diantaranya adalah Selandia Baru, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Tapi khusus untuk Bali, ada sejumlah persyaratan tambahan yang wajib dipatuhi warga asing yang masuk ke Pulau Dewata. Yang masih jauh di bawah kondisi pra-pandemi. Namun pembukaan harus tetap dilakukan secara hati-hati, sekali walaupun kenaikan kasus sudah menurun, tetap RT masih belum berada di bawah 1. Tapi kita berharap dalam minggu ini akan di bawah 1. Hasil negatif tes RT PCR yang sampelnya diambil maksimum 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Ketiga, bukti vaksinasi lengkap dengan dosis kedua dilakukan setidaknya 14 hari sebelum keberangkatan dan ditulis dalam bahasa Inggris selain bahasa negara asal. Asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimum $100.000 dan mencakup pembayaran penanggungan COVID-19. Ada 3 pintu masuk melalui udara bagi warga dari 18 negara, yakni Bandara Soekarno-Hatta di Banten, Bandara Ngurah Rai Bali, dan Bandara Samratulangi, Sulawesi Utara. Sementara jalur laut melalui Pelabuhan Batam, Tanjung Pinang, dan Nunukan. Bali sendiri telah bersiap sejak pekan lalu menyambut warga asing.
Bali yang perekonomiannya mengandalkan pariwisata terutama dari luar Indonesia tak bisa menerima wisatawan sejak 2020. Selain bandara, tempat wisata dan hotel sudah disiapkan bagi kedatangan wisatawan asing. Ini pekerjaan rumah buat pemerintah daerah dan pusat. Meski bakal menggairahkan perekonomian, wisatawan asing harus dipastikan patuh pada protokol kesehatan. Pemerintah tak boleh lalai agar kasus COVID-19 tidak lagi masif. Puja-puji lembaga internasional buat Indonesia, saat ini tak boleh membuat pemerintah terlena. Karena semua kunci penanganan COVID-19 yang dilakoni warga, komando dan pimpinannya adalah kebijakan pemerintah pusat. Tim Liputan, Kompas TV.